Halo, assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan saya di channel Radio Gue. Seperti biasa, saya akan kembali membacakan novel yang cukup menarik dengan judul Rafa dan Siska. Jadi bagaimana keseruan dari novel tersebut? Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke novelnya. Keep watching and enjoy. Bab 1. Rafael Faro Maldini. Pria tampan yang biasa dipanggil Rafael atau Rafa ini adalah anak dari Elis dan Austin. Ia juga memiliki satu adik perempuan, Audrey namanya. Keluarga Rafa adalah keluarga yang sangat kaya raya. Bahkan keluarganya adalah pemegang predikat mafia pertama di dunia. Dulu Rafa menjabat sebagai king. Namun setelah ia menikah, ia mengundurkan diri dari posisinya dan diteruskan oleh adiknya dan adik iparnya. Rafa memiliki kelebihan yang menurun dari sang mama, yaitu dapat mendengar suara batin dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Francisca Alvaleria. Francisca atau biasa disapa dengan panggilan Siska ini adalah gadis yang memiliki sifat penurut dan baik hati. Ia dari kecil sudah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya karena suatu tragedi mengerikan yang merenggut nyawa kedua orang tuanya. Saat kedua orang tuanya tiada, dirinya sama sekali tidak ada yang ingin mengadopsi. Alasannya adalah Siska berasal dari keluarga yang terbilang kurang mampu, sehingga orang yang ingin mengadopsinya hanya meliriknya saja. Sampai di mana ia dibawa oleh seorang kiai dari pondok pesantren. Di sana Siska diurus dan dirawat oleh kiai dan istrinya, yang sudah ia anggap sebagai orang tuanya sendiri. Bab 2. Sinar terang matahari pagi menembus horden apartemen milik pemuda yang tengah tidur dengan nyenyaknya. Alarm handphone berbunyi membangunkannya dari mimpi indahnya. Ia langsung meraih handphonenya di atas nakas dan mematikan alarmnya. Ia beranjak dari tempat tidur, pergi ke kamar mandi untuk membersihkan dirinya. Setelahnya ia langsung pergi ke dapur membuat sarapan untuk dirinya sendiri. Gini ya rasanya jadi bujangan, gumamnya saat memakan makanannya di meja makan dengan sendirinya. Gak ada yang ngebangunin, masa gak ada yang masakin, makan gak ada yang nemenin, tidur juga sendiri gue. Gumamnya lagi menghabiskan makanannya. Setelah semua aktivitas rutinnya di pagi hari, ia langsung beranjak pergi ke kampus dengan menggunakan mobil barunya yang sudah ia beli sesaat setelah tiba di negara yang bukan kelahirannya ini. Ia menuju universitasnya dengan kecepatan sedang, menikmati suasana kota negara yang berbeda dari negara asalnya. Saat sampai di kampus, ia langsung memarkirkan mobilnya. Rafa, panggil seseorang dari arah belakangnya. Ia langsung menoleh dengan cepat melihat siapa yang memanggilnya. Lu Ron, apaan? Tanyanya setelah melihat Roni. Roni langsung mendekat menghampiri Rafa. Ke kelas bareng aja, ajak Roni. Yalah, ayo, gue juga sendirian kali, ucap Rafa menyetujuinya. Iyalah, lu sendiri mulu, orang lu aja kalau sama yang lain dingin datar kayak kulkas 100 pintu. Ejek Roni. Berani juga lu sama gue, balas Rafa dengan tatapan tajam. Wait, maaf lah, gue kan cuma bercanda. Elah, baperan amat lu jadi orang, balas Roni yang tidak takut sama sekali dengan Rafa. Rafa hanya membalasnya dengan deheman. Iya kali ya, gue terlalu dingin, nyatanya gue masih jomblo aja. Batin Rafa berjalan beriringan bersama Roni menuju kelasnya. Saat di koridor, ia berpapasan dengan seorang mahasiswi yang memakai baju muslimah. Namun ia hanya melihatnya sekilas dan berlalu begitu saja, karena Rafa juga tidak mengenalnya. Begitu juga dengan mahasiswi tersebut karena mereka berbeda fakultas. Lu liatin siapa tadi? Tanya Roni yang tadi melihat Rafa melirik mahasiswi yang melintasinya tadi. Enggak, jawab Rafa singkat, padat dan jelas. Eleh, lu kalau ngeles kagak guna di depan gue, ucap Roni. Gue kasih tahu, itu namanya kalau nggak salah Siska dari Fakultas Ekonomi. Dia masuk ke sini karena beasiswa penuh, ucap Roni menerangkan. Pinter dong, balas Rafa. Ya nggak usah ditanya lagi, yang pasti kita kalah pinter dari dia, ucap Roni. Kita? Iya kita. Lu aja kali, ucap Rafa tak mau disamakan dengan Roni. Dasar, emang sih lu lebih pinter dari gue. Tetap aja Siska lebih pinter, ucap Roni tetap membela Siska. Bodoh amat, mau dia pinter atau kagak ada pengaruhnya sama gue. Batin Rafa langsung masuk ke dalam kelas dengan membuka pintunya dengan kasar.
hingga semua siswa yang berada di dalam melihat ke arah pintu. "Apa lu pada lihat-lihat?" sewot Rafa. "Gue tahu gue ganteng," lanjutnya dengan kepercayaan diri yang amat sangat penuh. "Ini orang pede banget dah, gak tahu malu," batin Roni yang malu karena ulah Rafa. Rafa yang mendengar suara batin Roni langsung menatapnya dan berlalu duduk di bangkunya, bangku kesayangannya, paling pojok belakang sendiri. Roni juga langsung masuk. "Maaf ya, itu anak emang gitu, kagak ada akhlaknya," ucap Roni pada seluruh siswa. "Lu ngomong sekali lagi, gue pindahin mulut lu ke paru-paru," ucap Rafa. "Ye kagak," ucap Roni langsung duduk di depan Rafa. Bab 3. Setelah jam pelajaran usai, Rafa memutuskan untuk mengisi perutnya yang lapar ke kantin sebelum pulang ke apartemen. Roni yang selalu membuntutinya, kali ini Roni juga ikut ke kantin bersama dengan Rafa. Memang Roni adalah teman baik, bisa dikatakan teman yang sangat baik pada Rafa. Ia tidak pernah memandang Rafa sebagai orang yang bagus untuk ia manfaatkan. Ia memilih Rafa sebagai temannya karena ia merasa bahwa Rafa adalah orang yang asyik dan selalu bertindak seenaknya, namun tidak pernah lepas tanggung jawab atas apa yang sudah ia buat. "Lu mau pesan apaan?" tanya Roni setelah memilih tempat duduk. "Apa aja, asal jangan samain sama lu," jawab Rafa yang sudah tahu makanan dan minuman apa yang akan dipilih oleh Roni jika ia yang memesankan makanan. "Lah, emang lu tahu gue mesen apa gitu?" tanya Roni. "Steak matengnya sama telur setengah mateng. Daging mentah dimakan, telur belum matang lu makan," ucap Rafa. "Ye, jangan ngejek lu, itu makanan sehat," bantah Roni. "Ye, sehat buat lu, buat gue kagak, sono pesen," suruh Rafa. "Bakso sama es teh aja gue," lanjutnya memilih makanan. "Gitu kayak dari tadi," ucap Roni langsung pergi memesan. Sesaat setelah memesan, Roni datang dengan membawa nampan berisi makanan mereka berdua. "Nih," ucap Roni memberikan makanan Rafa. "Thanks." Di sela-sela makannya, Roni mulai mengajak Rafa mengobrol lagi. Memang begitulah sifat Roni, cerewet, kepo, dan selalu ingin tahu. "Lu di apartemen sendirian kagak kesepian gitu?" tanya Roni membuka topik. "Kagak," jawab Rafa singkat meneguh es tehnya. "Kagak mau gitu nampung gue juga sendiri kali di sini," ucap Roni. "Enak aja lu, emang lu kira apartemen gue penampungan hewan liar? Lagian juga kamar apartemen gue cuma satu doang," ucap Rafa. "Enak aja lu, gue ganteng gini lu sama-samain sama hewan liar," ucap Roni menggerutu. "Emang sama," balas Rafa santuy, bagai orang tiada dosa. "Oh ya, ngomong-ngomong, kapan lu punya cewek?" tanya Roni lagi. Ia terus saja mencari topik untuk terus mengobrol dengan Rafa, yang sebenarnya Rafa tidak ingin menanggapinya. Namun ia menghargai usaha Roni agar bisa berteman dengan baik dengannya. "Kapan? Nunggu takdir berpihak sama gue," ucap Rafa menjawab dengan entengnya. "Gila, pasangan nunggu takdir, cari dulu, ntar kalau udah takdir baru tahu cocok apa enggaknya," ucap Roni mulai berceramah. "Sekarang gue tanya sama lu sendiri punya pacar? Kagak kan? Nah, kenapa lu ceramain gue seakan-akan lu punya banyak pacar?" ucap Rafa. "Inilah gunanya teman yang punya wawasan luas," balas Roni. "Iya, luas, seluas angkasa, sedalam samudra Hindia," ucap Rafa memasukkan bakso ke mulutnya. "Ah, say lu Bambang," ucap Roni yang sama sekali tidak marah, karena ia tahu bahwa Rafa hanya menanggapinya dengan caranya yang terkesan menyinggung, namun sebenarnya tidak. Intinya Roni gak baperan. "Udah, gak nyari topik lagi kan lu?" ucap Rafa. "Ada satu lagi yang pengen gue omongin, tapi lu pasti kagak ngenotis," ucap Roni. "Apaan?" tanya Rafa malah penasaran. "Cie, penasaran nih ye," ucap Roni mengejek. "Lu bilang sekarang atau gue balik," ancam Rafa hendak berdiri, namun ia langsung ditahan oleh Roni, hingga ia tidak jadi untuk mengangkat pantatnya dari kursi kantin yang menghipnotis. "Buru-buru amat, mau kemana sih lu? Duduk dulu kenapa? Gue mau bicarain soal hati nih," ucap Roni menghentikan Rafa yang hendak pergi. "Buruan cepet." "Apaan?" tanya Rafa. "Gue sebenarnya," ucap Roni menggantung. "Sebenarnya apaan? Buruan elah, lama lu." Kesal Rafa yang tidak ingin digantung oleh Roni, yang jika berbicara selalu diganggu dan membuat penasaran. "Iya, ntar kenapa? Gue juga lagi mikir nih, mau ngomong sama lu nya dari mana,"
Secara lu belum pernah suka sama orang, jadi lu pasti gak akan ngerti, ucap Roni. Lah, ini anak suka sama siapa? Batin Rafa menatap datar Roni. Lu suka sama siapa, ha? Tanya Rafa serius. Itu dia, jawab Roni menunjuk seseorang yang duduk di seberang berjarak 4-5 meja kantin. Terdapat 2 gadis yang sedang duduk dan mengobrol. Cewek yang tadi pagi, batin Rafa. Siska, tanya Rafa pada Roni. Ia melihat bahwa jari Roni menunjuk pada Siska. Bukan Siska. Kalau Siska gue kagak berani. Agamais dia, yang duduk bareng dia, ucap Roni menerangkan. Siapa tuh? Tanya Rafa. Akila, gue udah lama suka sama dia, tapi gue gak berani buat ngomong. Gue udah dapet nomor WA-nya, ucap Roni. Ya udah, lu tinggal bilang aja kalau lu suka sama dia. Gitu aja lu bikin pusing, dienakin aja, ucap Rafa membuka dan melihat layar handphonenya. Gue balik duluan, kalau lu mau di sini silakan. Sono pandengin terus orang yang belum tentu jadi milik lu, ucap Rafa lalu pergi meninggalkan Roni. Udah gue duga dia kagak bisa ngasih solusi buat gue. Serasa salah gue ngomong sama dia, udah kayak ngomong sama batu, ucap Roni. Tapi anehnya dia satu-satunya orang yang mau dengerin gue, meski gak banyak ngerespon. Roni tidak langsung pergi meninggalkan kantin. Ia masih tetap di sana menikmati keindahan dan kecantikan yang dipancarkan oleh Akila yang sedang asik duduk mengobrol bersama dengan Siska. Sis, lu tahu cowok yang di sana? Tanya Akila melirik bangku Roni. Ia sadar bahwa Roni terus mengamatinya. Mana? Tanya Siska hendak menoleh. Gak usah ditoleh, lirik aja, ucap Akila cepat agar Siska tidak menengok ke arah Roni. Siska langsung melirik Roni. Dia, kenapa? Tanya Siska yang sudah melirik Roni. Gue ngerasa dia ngeliatin kita mulu dari tadi, ucap Akila. Masa? Jangan berburuk sangka, positif thinking aja. Paling cuman kebetulan aja dia lagi ngelamun, tapi pandangannya ke sini. Tapi sebenarnya pikirannya kemana-mana, ucap Siska yang berpikiran sangat positif. Iya kali, mungkin dia banyak pikiran, ucap Akila yang juga berubah menjadi berpikir positif karena Siska. Bahkan positif thinking aja, jangan mikir yang aneh-aneh, balas Siska. Iya. Tapi lu tahu nggak yang tadi duduk sama dia? Tanya Akila. Siapa? Rafa, tanya Siska. Lah, lu kok tahu namanya? Jangan-jangan lu udah stalking dia duluan ya? Atau jangan-jangan lu suka sama dia, ucap Akila. Kus, gila, gak boleh berpikiran kayak gitu. Siapa juga yang suka sama dia? Aku aja gak pernah ngobrol sama dia, ucap Siska menerangkan. Kok lu tahu dia, Rafa? Iya, siapa yang gak tahu dia sih? Dia itu anak yang pintar dan udah dikenal di setiap fakultas. Tapi dia punya sikap bad, jawab Siska menerangkan. Lah, kok gue gak tahu sih? Ucap Akila yang belum tahu soal Rafa. Kan kamu datang ke kampus aja jarang-jarang, kalau lagi mood doang, jawab Siska. Tahu aja lu, ucap Akila lalu tertawa. Oh iya, tadi lu bilang si Rafa itu pinter. Iya, saingan lu dong ya, secara lu pinter. Ya enggak lah, aku gak pernah menganggap orang saingan, cukup belajar lebih giat aja, ucap Siska. Terserah bu aja, ucap Akila. Yaudah, ayo pulang, nanti kesorean, ajak Siska. Iya, ayo.